Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fadila Zainuddin yang NPM 10.101.8 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari artikel saya dengan judul Perbandingan Metode Edukasi dengan Metode Visual dan Audiovisual pada proses pembelajaran secara daring terhadap peningkatan pengetahuan mengenai penyakit jantung bawaan pada guru TK dan SD di Kota Tidore. Pertama, dari pendahuluan terlebih dahulu. Penyakit jantung bawaan atau PJB adalah suatu kelainan pada struktur atau fungsi kardiovaskular yang telah ada sejak lahir dan dapat berlanjut serta baru ditemukan pada saat dewasa. Prevalensinya di seluruh dunia itu sekitar 1,2 juta kasus dari 135 juta kelahiran hidup setiap tahunnya, sedangkan di Indonesia sendiri sekitar 43.200 kasus dari 4,8 juta kelahiran bayi yang hidup per tahunnya. Manifestasi dari PJB ini dapat bermacam-macam, seperti pucat atau bibir kebiruan, clubbing finger, squatting atau posisi jongkok, dan lain-lain. Manifestasi ini dapat muncul pada saat kita balita, anak-anak, bahkan pada saat kita dewasa. Dan harusnya itu dapat terdeteksi pada masa balita dan juga kanak-kanak. Namun, banyak yang terlewat dan diketahui kurangnya pengetahuan mengenai PJB pada masyarakat. Nah, sehingga terutama pada masa kanak-kanak, sehingga kita perlu edukasi mengenai PJB ini pada guru TK dan SD. Kenapa? Dikarenakan guru TK dan SD ini yang sangat berinteraksi kuat pada masa kanak-kanak. Nah, di mana kita edukasi ini bisa melalui langsung atau secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan media informasi, salah satunya itu bisa menggunakan media audiovisual maupun media visual. Berdasarkan penelitian dilakukan Get Sarafi dan juga Bagheri di Iran tahun 2012 memperlihatkan bahwa media visual dan media audio dan media audiovisual memiliki banyak pengaruh terhadap kemampuan mahasiswa untuk menulis. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan metode edukasi dengan metode visual dan audio visual pada proses pembelajaran secara daring terhadap peningkatan pengetahuan mengenai penyakit jantung bawaan pada guru TK dan SD di Kota Tidore. Metodologi penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan metode putung silang atau cross-sectional. Variabel bebas adalah metode edukasi, sedangkan variabel terikat ini adalah peningkatan pengetahuan mengenai penyakit jantung bawaan. Di mana teknik pengambilan sampel menggunakan conventional sampling. Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 162 orang yang terdiri dari 81 orang metode visual dan 81 orang metode audiovisual. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis univariat dan juga analisis bivariat. Hasil dan penelitian dan pembahasan. Hasil yang pertama dari hasil pengetahuan penyakit jantung bawaan dari metode visual dan audiovisual. Lakukan pretest dan juga proses. Yang pertama dari pretest terlebih dahulu dari metode visual, di mana hampir seluruhnya masuk ke kriteria kurang, yaitu sekitar 80 orang. Sedangkan kriteria cukupnya itu dari terdapat 1 orang. Nah, beda lagi dari metode visual, di mana seluruhnya itu masuk ke kriteria kurang. Nah, ketika kita sudah melakukan edukasi mengenai pengetahuan PJB ini, dan dilakukan post-test, dilihat dari visual, metode visual ini dari kriteria baik itu sekitar 59 orang, sedangkan kriteria cukup 17 orang, dan kriteria kurang 5 orang. Beda lagi di metode audiovisual, di mana hampir seluruhnya itu masuk ke kriteria baik, yaitu sekitar 78 orang, sedangkan pada kriteria cukupnya itu hanya 3 orang. Nah, dilihat dari pre-test dan post-test, di mana kita lihat apakah dia meningkat atau tidak meningkat dari visual atau audiovisual. Dari metode visual di sini, kita lihat yang meningkatnya itu sekitar 72 orang atau 88,89%, sedangkan yang tidak meningkatnya itu sekitar 9 orang atau 11,11%. Nah, beda lagi kalau misalkan metode visual, di mana seluruhnya itu dia masuk meningkat sekitar 100% atau 81 orang. Nah, selanjutnya kita lakukan uji perbedaan dari metode visual dan juga audiovisual. Sebelumnya itu kita lakukan uji normalitas dan juga homogenitas terlebih dahulu. Nah, dilihat dari tabel ini, di mana dinyatakan bahwa penelitian ini dia tidak berdistribusi secara normal. Begitupun pada uji homogenitas, di mana dilihat dari tabel ini, dia itu tidak homogen atau dia berbeda. Nah, maka dari itu, karena datanya itu dia tidak homogen dan juga tidak berdistribusi normal, maka kita memakai uji Mann-Whitney untuk melakukan perbedaan metode visual dan audiovisual. Nah, dilihat dari tabel tersebut, kita menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan mengenai penyakit jantung bawaan
dengan metode edukasi melalui visual dan audiovisual pada guru TK dan SD di Kota Tidore. Maka dari itu, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan signifikan peningkatan pengetahuan mengenai penyakit jantung bawaan antara metode visual dan juga audiovisual pada guru TK dan SD di Kota Tidore. Dan peningkatan tersebut lebih baiknya itu menggunakan metode audiovisual dibandingkan menggunakan metode visual. Baik, akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.